Lir, kesurupan setan gentayangan lah ya. Iya, bisa begitu dibilang. Yang dulunya ketika meninggal itu bunuh diri di jembatan yang dilalui. Oke. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat sahabat-sahabat Jejapu semua dimanapun berada. Semoga sahabat-sahabat Jejapu semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, dan senantiasa dimudahkan segala urusan atau aktivitasnya. Nah, seperti biasa pada kesempatan kali ini kami Jejapu akan mengetengahkan cerita misteri, cerita yang tidak masuk di akal namun terjadi. Dan pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan narasumber kita, seorang anak muda yang keren banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Ibnu, kita biasa memanggil beliau, yang akan mengetengahkan kisah horor atau cerita misteri pada kesempatan kali ini. Silakan Bang Ibnu. Baik, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ibnu. Saya tinggal di Cipondo dan saya juga pernah mengalami beberapa kejadian hal aneh. Jadi begini Bang, saya kan dan teman-teman sering mendaki ya. Mendaki gunung ya? Iya. Cuman sekarang agak mendakinya bukit. Jadi bulan lalu lah kira-kira waktunya, itu saya dan teman-teman mendaki sebuah bukit di daerah Pandeglang. Di sana itu untuk naiknya aja dari perkampungan itu sekitar 1 jam ke atas itu. Oke, baik. Coba agak runut. Tiba di perkampungan di kaki bukit itu jam berapa? Saya berangkat sore jam 4, kemudian sampai di kampung itu jam 5:30. Berarti menjelang maghrib. Menjelang maghrib. Tiba di perkampungan di kaki bukit yang akan didaki itu. Betul. Oke, kemudian? Kemudian setelah itu azan maghrib kami berhenti dulu sebentar untuk melaksanakan sholat maghrib. Kemudian setelah itu kami dan teman-teman melanjutkan perjalanan ke atas. Sebelum sampai di sana, jalannya memang curam di daerah itu. Kanan kiri tuh nggak ada rumah. Berarti mulai mendaki itu selepas maghrib. Selepas maghrib. Oke. Ya jadi itu belum sampai di bukitnya, masih di area perkampungan. Dan juga saya mungkin baru itu ke situ. Perkampungannya serem sih emang. Jadi di sebelah kiri itu hutan, sebelah kanan tuh banyak kuburan. Dan ternyata pas saya nanya-nanya itu kuburan warga setempat. Kemudian juga jalanannya untuk menuju ke bukit itu hancur jalanannya. Serem lah, cukup serem jalanannya. Jadi untuk menuju bukit itu, untuk mendaki bukit itu harus melalui jalan kampung. Jalan kampung yang terdapat banyak makam. Iya, betul. Di situ. Jadi berangkat habis maghrib, menyusuri jalan mau menuju bukit, melewati jalan kampung yang dengan kondisi yang gelap tentu saja ya, dan banyak nggak ada lampu sama sekali. Tidak ada lampu. Oke. Kemudian kami waktu itu sekitar 12 orang. Jadi 8 orang maju duluan naik ke bukit. Kemudian 4 orang ini kami beli peralatan logistik. Jadi untuk daki di sana kita beli logistik. Kemudian yang 4 orang ini kan belakangan jalannya. Mereka nyusul. Iya. Jadi pas kami berempat jalan itu kan kemudian cewek 2. Jadi pasang-pasangan. Di tengah-tengah perjalanan itu ada yang kesurupan. Yang berempat ini, di antara yang berempat ini. Jadi
teman saya satu kesurupan wanita. Jadi memang pas sebelum sampai sana itu dia udah perasaan nggak enak di perjalanan itu. Kemudian awalnya dia cuma ini aja ketakutan. Saya juga sama teman-teman, ini kenapa nih anak, kata saya. Kemudian pas di perjalanan dikit lagi sampai di bukit itu, saya di bawah bukit itu ternyata ada perumahan warga. Itu cuma beberapa aja rumah warga di situ. Kemudian pas sampai di situ, ini teman saya ini langsung jatuh dari motor. Jadi langsung kesurupannya di tempat di mana di situ ada rumah warga. Ada rumah warga. Oke, terus? Nah pas itu kemudian dibantu warga setempat untuk menyembuhkan teman saya. Di situ ada sesepuh lah di situ, sesepuh kampung itu. Kemudian juga pas kurang lebih 20 menitan lah kesurupan itu ya. Apa yang dikatakan ketika kesurupan itu? Dia nggak ngomong apa-apa sih. Jadi cuma ini aja, dia takut. Ternyata pas ditelusuri itu wanita. Jadi sebelum ke bukit itu dia ada jembatan. Nah ternyata di jembatan itu pernah ada yang bunuh diri seorang wanita. Jadi kemasukan itu. Oh, iya. Jadi disinyalir kesurupan setan gentayangan lah ya. Iya bisa begitu dibilang. Yang yang dulunya ketika meninggal itu bunuh diri di jembatan yang dilalui. Oke. Kemudian bisa disembuhkan kesurupannya? Bisa, oleh sesepuh situ. Ketika melewati jembatan tadi itu tidak ada perasaan apa-apa? Tidak ada. Cuman cewek ini nih dia ketakutan aja sambil di belakang tuh merem. Kata saya, ini kenapa nih anak? Dia itu sambil selama perjalanan itu dia mengucap ini aja, dia kalimat-kalimat buat nenangin diri dia. Oke, terus? Kemudian pas di sana diceritakan oleh sesepuh itu ya memang dia suka iseng ternyata wanita yang bergentayangan itu. Wanita yang menghuni jembatan itu. Iya betul. Karena juga bukan kami aja dan teman-teman, warga juga kadang suka diisengin. Oh, iya. Maksudnya suka diisengin itu kadang-kadang nampak. Secara nampak. Visual gitu. Iya betul. Oke. Terus setelah lama-lama ngobrol sama sesepuh itu, kata sesepuh itu, udah nggak usah dilanjutin, mendaki di sini aja, gitu. Jadi kita juga sama teman-teman ngeliat kondisi ada yang begini kan, nggak mungkin lanjut lah. Nah, yang berlapan yang udah jalan duluan, itu kita samper dia. Jadi akhirnya kita samper, itu mundur semua. Oh, jadi mereka belum nyampe? Belum nyampe. Jadi pas kita samperin itu, memang serem tempat pendakiannya itu. Oh, apa yang dibilang serem itu? Kenapa? Ada apa? Jadi ada kali itu di samping-samping itu hutan ternyata. Pas perjalanan mendaki itu, makanya kata sesepuh itu, udah nggak usah dilanjutin, mending istirahat di sini aja. Ya udah kita samper buat balik lagi. Akhirnya kita nginep di rumah warga itu. Sampai pagi? Iya, sampai pagi. Kemudian tidak terjadi apa-apa? Tidak terjadi apa-apa, cuman mungkin kalau itu dilanjutkan sih, saya yakin bakal ada lagi yang kesurupan. Oh, bisa terjadi lagi. Soalnya emang serem banget tempatnya. Apa ketika melewati jembatan itu atau ada semacam pantangan atau apa yang tidak boleh dilakukan sehingga mengalami kesurupan itu atau kemasukan itu? Kalau itu kan kami awalnya nggak tahu, jadi pantangan apa, ya udahlah kita jalan aja. Dan juga sesepuh itu bilang di sini mah sebenarnya jarang yang daki ke sini, kata dia. Ini juga tempat baru, soalnya baru dibuka tempat pendakian ini, makanya masih sepi gitu. Oke, baik. Sahabat-sahabat semua, jadi tempat-tempat yang kerap kali disinyalir menjadi tempat berdiamnya makhluk astral itu
kadang-kadang dilatar belakangi oleh kejadian-kejadian tertentu. Contoh semisal tadi bahwa jembatan itu angker karena dulu pernah ada kejadian seorang gadis yang bunuh diri. Kita meyakini memang bahwa ruh orang yang sudah meninggal tentu saja tidak bisa melakukan hal-hal yang sifatnya menakuti dan lain sebagainya. Barangkali diserupai oleh makhluk yang lain. Namun seyogianya, sebagaimana kami sering menyampaikan, terutama ketika menuju tempat yang baru, kita tidak lupa mengucapkan salam. Dan ini untuk menghormati bahwa ada yang lebih dulu tinggal di tempat itu sebelum kita berada di situ. Baik, terima kasih Bang Ibnu yang sudah berbagi kisah misterinya pada kesempatan hari ini. Dan buat sahabat-sahabat Dijapu semua, terima kasih sudah menyimak dan juga mohon maaf atas segala kekurangan, dan semua kita semua senantiasa sehat walafiat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.